Kalau Brazil Ada susah banyak. untuk memilihnya. Ada banyak. Karena Kalau ada Brazil banyak banyak, pemain iya. bintang di Brazil. Semua pemain yang dibawa adalah pemain bintang. Ya. Betul. Nah ini baik pemirsa dimanapun Anda berada, balik lagi sama aku Uci Swaiba dan Saya Mary Nandarsa. dalam program acara Haya Haya Piala Dunia 2022. Nah, Bung, Ya. kita akan membahas nih pertandingan antara Brazil versus Serbia. Nah, Iya, seru ini, Kak. Ya, Seru. seru ini. Sebenarnya emang bener-bener seru. Dan pertandingan ini akan tersaji pada hari Jumat 25 November 2022 pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Oke nih Bung, tanpa berlama-lama kita akan membahas head to head kedua tim. Seperti apa nih Bung? Ya, Brazil sama Serbia ini baru 2 kali bertemu. Dan keduanya satu di laga persahabatan di tahun 2014. Keduanya dimenangkan Brazil sih. Oh, 2 kali bertemu dimenangkan Brazil. Brazil. Yang pertama persahabatan tahun 2014, Brazil menang 1-0. Kemudian yang kedua itu di Piala Dunia di babak penyisihan grup, Brazil juga menang 2-0. Berarti Brazil dan Serbia ini disatukan lagi di grup yang sama. Di grup yang sama seperti 4 tahun lalu. Dan dimenangkan Brazil. Yang 4 tahun lalu Brazil menang 2-0. 2-0. Untuk 5 pertandingan terakhir baik Brazil. Ini Brazil dulu lah kita bahas. Ya, Brazil masih luar biasa 5 pertandingan terakhir dengan 5 kali kemenangan. 5 kali kemenangan. Iya, dengan skornya juga telak semua gitu kan. Terakhir di uji coba terakhir sebelum Piala Dunia, Brazil mengalahkan Tunisia 5-1. Sebelumnya mengalahkan Ghana 3-0, mengalahkan Jepang 1-0, kemudian mengalahkan Korea Selatan 5-1, dan 4-0 melawan Bolivia itu di pertandingan Copa America. Oh, berarti ini Brazil itu memenangkan 5 laga terakhir ini Dengan kemenangan telak. dari beberapa negara yang mengikuti Piala Dunia juga nih. Seperti itu ya? Yang 4 terakhir, iya. Kalau Bolivia itu di Copa America. Iya. Terus untuk Serbia sendiri seperti apa Ya. nih Bung? Serbia 5 laga dalam terakhir 5 laga terakhir 4 kali menang dan sekali draw. Di uji coba terakhir melawan tim Timur Tengah, Bahrain sebagai persiapan untuk Piala Dunia, Serbia juga meraih kemenangan 5-1. Sebelumnya ini adalah pertandingan di UEFA Nation League. Serbia meraih 3 kemenangan dan sekali draw. 3 kemenangan itu masing-masing melawan Norwegia 2-0, melawan Swedia 4-1, dan melawan Swedia pertemuan keduanya 1-0. Jadi antara Brazil dan juga Serbia sendiri ini 5 laga terakhir mereka belum pernah sama sekali Belum kalah menang, ya? belum kalah, belum ya. pernah. Dan Artinya di nih- Brazil 5 kali menang. Dan di kubu Serbia 4 kali menang, 1 kali hasil imbang. Ini luar biasa juga ini. Terus untuk Ya. prestasi dari timnas Brazil sendiri gimana nih Bung? Oke, Brazil itu sudah 5 kali juara dunia. Terakhir kali juara dunia itu di Piala Dunia 2002 yang diselenggarakan bersama antara Jepang dan Korea Selatan. Berarti ya cukup lama itu, udah 20 tahun yang Sudah lama lalu. sekali, iya. Tahun 2014 itu kan juga sedang bermain di Brazil. Ya, di kampung halamannya. Nah, ya itu Brazil mencapai ke babak apa itu, Bung? Brazil gagal mencapai final dan hanya tampil sebagai juara 4 karena dalam Juara 4, bukan karena juara 3. di perebutan peringkat 3 pun Brazil kalah di pertandingan itu. Nah, untuk Ya. prestasi dari Serbia sendiri di Piala Dunia. Serbia ini perjalanannya panjang karena dia dulu adalah bagian dari negara Yugoslavia. Yugoslavia, dan itu sudah tampil sejak Piala Dunia pertama tahun 1930. Ketika itu Uruguay yang juara pertamanya. Nah, tapi itu masih bernama Kerajaan Yugoslavia. Nah, tapi atas nama Serbia sendiri ini baru tampil 2 kali Piala Dunia, tahun 2010 dan 2018 di Rusia. Dan itu
capaian terbaik Serbia selama 2 penampilan itu? Di 2 Piala Dunia itu Serbia hanya sampai penyisian grup. Oh, jadi cuman sampai di Penyisian grup. penyisian grup. Tapi kan nggak ada yang tahu nih. Nggak ada tahu tahun ini siapa tahu dia 2022 melewatinya. siapa. Ya. Oke, nah untuk bintang utama untuk kedua tim. Ya, kalau Brazil Ada susah banyak. untuk memilihnya. Ada banyak, Karena kalau ada Brazil ada banyak banyak, pemain iya. bintang di Brazil. Semua pemain yang dibawa adalah pemain bintang. Betul. Nah ini siapa sih yang paling menonjol lah? Pasti kalau harus menyebut nama, Neymar adalah pemain kuncinya Neymar, Brazil. oke, Pasti. Neymar. Ya, ini akan menjadi Neymar JR. Piala Dunia ketiganya bagi Brazil. Bagi Neymar. Karena di 2 Piala Dunia sebelumnya dia tampil di 2014 pertama kali untuk debutnya. Kemudian dia juga main di Piala Dunia 2018. Dalam 10 pertandingan di 2 Piala Dunia itu, Neymar sudah mencetak 6 gol, 3 assist. Cukup banyak juga ini Cukup kalau banyak. 6 gol. 10 pertandingan, 6 gol dan 3 assist ya. 3 Bung? assist, Terus ya. ini di sisi Serbia sendiri ada siapa nih Bung kira-kira? Serbia ini saat ini ada 2 striker yang menonjol. Kalau nama yang populer adalah strikernya Juventus, Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic. Iya, cuma cedera mengganggu dia dalam musim ini, sehingga dia tidak banyak tampil. Dan catatannya kalah sama striker Fulham di Liga Inggris. Jadi Alexander Mitrovic lebih produktif dibanding Dusan Vlahovic musim Tapi ini. untuk kemungkinan dimainkan si Vlahovic ini ada kan Bung? Sangat mungkin juga, Sangat karena mungkin. dia masih ini. Kemudian dari Alexander Mitrovic nih Iya. sama si Vlahovic, kira-kira Iya. dari pandangan Bung Son sendiri itu siapa yang lebih diunggulkan? Siapa yang bakalan bisa mencetak banyak gol gitu? Kan siapa Iya, tahu. siapa tahu ya. Keduanya tipikal sama sih sebenarnya. Tentu ada pendukung Filip Kostic yang juga pemain Juventus dari sayap yang akan membantu mereka mencetak gol. Tapi di antara keduanya, apakah kayaknya Mitrovic akan bermain lebih dulu dibanding Dusan Vlahovic? Baik, terus kemudian nih mungkin jadi pertanyaan terakhir. Ya, Kan tahulah gaya bermain dari Brazil sendiri nih Bung. Iya. Yang memakai formasi entah 4-3-3 atau apa gitu. Nah kira-kira siapa yang bakal menemani Neymar di depan? Kalau prediksi dari Bung Son. timnas Brazil ini adalah tim yang membawa banyak striker. Ini Paling banyak. agak sulit menebak. Ada 8 striker yang dibawa oleh lebih 8. 9. Lebih banyak dari backnya ya? Lebih banyak dari back dari- ya. Jadi Oke, ini penyerang akan lebih banyak daripada ya, back siapa yang di akan Brazil. menemani Neymar itu akan agak sulit kita menebaknya karena hampir semuanya berkualitas bagus. Kayak Raphinha di Barcelona, Vinicius Real Madrid, Gabriel Jesus di Iya, Arsenal, ini lagi bagus-bagusnya Anthony nih. di Manchester United juga lagi bagus, Martinelli di Arsenal juga lagi bagus gitu kan. Ini akan menjadi pekerjaan berat bagi pelatih gitu, untuk menentukan starting line up untuk barisan penyerang. Betul, kalau di Ya. tim lain itu kebingungan siapa ya yang bakal kita majuin ke, Ya. ke ini kita bingung gitu. Kalau yang di sini tuh bingungnya siapa Memilih yang mau maju? striker. Memilih striker. Ya. Striker. Oke, baik. Untuk peluang kemenangan gimana nih, Bung? Kayaknya Brazil peluang Brazil, cukup oke, besar Brazil. melihat kualitas pemain yang mereka miliki. Tapi ini agak kerja keras juga karena tipikal Serbia juga pemain bertahannya juga bagus-bagus juga. Ya, Tapi kerja oke. keras kayaknya Betul. pemain bertahan. Oke ya, intinya pokoknya ini antara Serbia maupun Brazil itu juga masih ada kemungkinan Serbia memberikan kejutan kepada Berkejutan. Brazil. Siapa tahu? Iyalah, siapa tahu itu harus. Terus kemudian ini ada yang unik, Bung. Iya. Jadi stadion yang dipakai si pertandingan Brazil melawan Serbia sendiri ini stadion yang dipakai Argentina sama Arab Saudi tadi malam. Iya. Nah, Selesai. apakah stadion ini juga bakalan menjadi stadion legenda gitu, Bung? Akan menjadi kejutan ya. Iya, akan Apakah memberikan kejutan bagi Serbia? untuk tim-tim besar ya utamanya. Pokoknya kita lihat saja nanti seperti apa pertandingannya. Ya. Oke, baik, mungkin
itu ya, Bung? Saya kira iya, Brazil juga harus hati-hati, harus belajar dari Argentina ya. Iya, harus Ketika belajar melihat dari tim yang pertandingan dianggapnya remeh, biasanya pertandingannya akan berbeda ketika dia menghadapi Brazil atau tim yang levelnya tinggi. Nah, itu akan menjadi kealfaan bagi pemain karena dalam kesannya adalah meremehkan. Iya, Dan betul. pada akhirnya dia malah menjadi kebobolan. Ya, soalnya kadang Uci itu juga merasa kayak gitu, Bung. Iya. Jadi kalau kita ketemu sama pemain yang lebih bagus atau tim yang lebih Iya. bagus, ya udah motivasinya cuma gini, menang alhamdulillah, kalah nggak malu, gitu. Iya. Iya enggak. Oke. Soalnya Tanpa udah beban ya. Iya, tanpa beban, main tanpa beban, Iya. lepas gitu aja. Oke, Bung, mungkin itu pembahasan kita, bincang-bincang Siap. kita Brazil versus Serbia. Tulis di kolom komentar bagi kalian fansnya Brazil ataupun fansnya Serbia. Aku Uci Swaiba dan Saya Mary Nandarson. pamit undur diri. Bye-bye. Salam olahraga.